Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pagi hari adalah waktu yang sangat menentukan arah dan kualitas kehidupan seseorang. Banyak orang bijak mengatakan bahwa pagi adalah pondasi hari, dan bagaimana seseorang memulainya akan sangat memengaruhi rezeki, suasana hati, produktivitas, hingga keberuntungan yang ia raih sepanjang hari. Dalam berbagai budaya dan ajaran spiritual, pagi bukan sekadar awal waktu, tetapi juga momen sakral yang penuh energi baru dan berkah. Karena itu, kebiasaan yang dilakukan di pagi hari memiliki dampak besar, baik secara lahir maupun batin. Rezeki dalam konteks kehidupan tidak hanya diartikan sebagai uang atau harta benda, tetapi juga meliputi ketenangan, kesehatan, kesempatan, relasi baik, serta keberuntungan dalam berbagai aspek. Sayangnya, banyak orang tanpa sadar mengadopsi kebiasaan-kebiasaan buruk yang justru menjadi penghalang datangnya rezeki. Yang lebih merugikan, kebiasaan ini dilakukan pada waktu paling krusial, yaitu pagi hari, saat alam semesta seolah menyiapkan peluang dan energi terbaik untuk dimanfaatkan. Ada kebiasaan yang tampaknya sepele, namun secara perlahan bisa membuat rezeki seret dan peluang tertutup. Kebiasaan seperti bangun siang, mengeluh, hingga tidak mempersiapkan diri dengan baik, bisa membuat seseorang terjebak dalam pola hidup yang stagnan. Dalam jangka panjang, hal ini memengaruhi kondisi mental, spiritual, dan bahkan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk mengevaluasi dan memperbaiki rutinitas paginya jika ingin membuka pintu-pintu rezeki dengan lebih lebar. Video ini hadir untuk membahas 5 kebiasaan utama yang sebaiknya dihindari pada pagi hari jika tidak ingin rezeki seret. Pembahasan akan dikemas secara sederhana, namun dengan sudut pandang yang mendalam, berdasarkan pengalaman, kebijaksanaan tradisional, serta logika kehidupan sehari-hari. Harapannya, setelah menyimak dan memahami isi dari video ini, semoga bisa mulai memperbaiki pola pagi mereka dan mengalami perubahan positif dalam aliran rezeki dan kehidupan secara keseluruhan. Berikut 5 kebiasaan utama yang sebaiknya dihindari pada pagi hari jika tidak ingin rezeki seret. 1. Bangun terlambat. Salah satu kebiasaan yang paling umum dan sering disepelekan namun memiliki dampak besar terhadap kelancaran rezeki adalah bangun terlambat. Kebiasaan ini secara tidak langsung mencerminkan pola hidup yang kurang disiplin dan cenderung pasif. Dalam banyak budaya, terutama dalam tradisi timur dan kepercayaan religius, bangun pagi adalah simbol kesiapan menyambut rezeki yang telah disediakan Tuhan. Sebaliknya, orang yang bangun kesiangan kerap dianggap terlewat dari berkah yang diturunkan pada waktu fajar. Secara biologis, tubuh manusia sejatinya dirancang untuk aktif sejak pagi hari. Saat matahari terbit, tubuh mulai menghasilkan hormon kortisol yang membantu meningkatkan fokus, energi, dan semangat. Orang yang bangun siang akan melewatkan momentum biologis ini, sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih lamban, tidak optimal, dan rentan terhadap rasa malas serta stres. Ini tentu memengaruhi produktivitas dan performa dalam menjalani aktivitas harian. Selain dampak biologis, bangun terlambat juga membuat seseorang kehilangan waktu paling efektif dalam sehari. Pagi hari adalah saat yang paling tenang dan minim gangguan, sangat cocok untuk berpikir jernih, merancang strategi, atau menyelesaikan pekerjaan penting. Banyak tokoh sukses dunia, baik dalam bisnis, pemerintahan, maupun dunia kreatif, memiliki satu kesamaan, mereka bangun jauh lebih awal dibanding orang pada umumnya. Mereka menggunakan waktu pagi untuk meditasi, olahraga, membaca, atau merancang rencana hari itu. Dalam perspektif spiritual, terutama dalam ajaran Islam dan budaya Jawa, bangun setelah matahari terbit dianggap menutup pintu rezeki. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah mendoakan keberkahan bagi umatnya yang bangun pagi. Artinya, waktu subuh hingga pagi bukan sekadar waktu biologis, tapi juga momentum spiritual yang mengandung energi positif luar biasa. Melewatkannya sama saja dengan melewatkan kesempatan untuk menyerap keberkahan. Bangun terlambat juga menciptakan efek domino terhadap rutinitas lainnya. Misalnya, seseorang yang bangun siang akan tergesa-gesa dalam memulai aktivitas, melupakan sarapan, tidak sempat berdoa, bahkan kehilangan waktu untuk merapikan rumah atau bersosialisasi dengan keluarga. Semua ini bukan hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada kondisi emosional dan relasi sosial. Ketika hari dimulai dengan ketergesaan, maka energi negatif akan lebih mudah mendominasi. Mengubah kebiasaan bangun terlambat menjadi bangun lebih awal memang tidak mudah,
apalagi jika sudah bertahun-tahun dilakukan. Namun, perubahan sekecil apapun akan membawa dampak besar jika dilakukan konsisten. Bangun pagi bukan sekadar soal membuka mata lebih cepat, tetapi tentang kesiapan menyambut rezeki, menata hidup, dan menciptakan hari yang penuh arah. Dengan meninggalkan kebiasaan bangun siang, seseorang sedang membuka salah satu pintu rezeki terbesar dalam hidupnya. 2. Tidak berdoa atau bersyukur di pagi hari. Setelah seseorang berhasil bangun pagi, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah menyadari nilai spiritual dan emosional dari momen pagi. Sayangnya, banyak orang memulai harinya dengan tergesa-gesa, langsung sibuk dengan urusan duniawi, tanpa menyempatkan diri untuk berdoa atau sekadar mengucap rasa syukur. Padahal, kebiasaan sederhana ini memiliki pengaruh besar terhadap kelapangan hati dan kelancaran rezeki sepanjang hari. Doa di pagi hari bukan sekadar bentuk ritual, tetapi merupakan proses menyelaraskan niat dan energi batin kita dengan kehendak Tuhan. Dengan berdoa, seseorang menyatakan ketergantungan dan kepercayaannya kepada Sang Pemberi rezeki. Hal ini membuka pintu-pintu pertolongan yang tak kasat mata. Dalam banyak pengalaman, orang yang memulai hari dengan doa dan harapan baik seringkali merasa lebih tenang, yakin, dan terbuka terhadap peluang. Rasa syukur pun tidak bisa diremehkan. Ketika seseorang memulai harinya dengan menyadari bahwa ia masih diberi nafas, tubuh yang sehat, dan kesempatan untuk beraktivitas, maka ia sedang membangun suasana batin yang penuh kelimpahan. Syukur menciptakan vibrasi positif yang secara tidak langsung menarik lebih banyak kebaikan dalam hidup. Sebaliknya, orang yang bangun pagi dan langsung mengeluh atau merasa kekurangan, akan menutup dirinya dari keberlimpahan yang sejatinya sudah tersedia. Kebiasaan tidak berdoa atau tidak bersyukur bisa menciptakan pola pikir negatif. Seseorang menjadi mudah marah, tidak puas, dan merasa kurang terus-menerus. Sikap ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tapi juga pada cara seseorang bekerja dan menjalin hubungan sosial. Dalam jangka panjang, pola pikir seperti ini akan menurunkan kualitas hidup dan menjauhkan rezeki, karena rezeki bukan hanya soal hasil kerja, tetapi juga soal kesiapan hati untuk menerimanya. Dalam ajaran agama, baik Islam, Kristen, Hindu, maupun kepercayaan lainnya, bersyukur dan berdoa adalah amalan yang dijanjikan membawa berkah. Bahkan dalam Islam disebutkan bahwa siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Maka tidak mengherankan jika orang-orang yang rutin memulai hari dengan doa dan syukur, tampak lebih damai, kuat menghadapi ujian, dan rezekinya terasa mengalir lancar meski dari arah yang tak disangka. Oleh karena itu, mulai hari ini, biasakan untuk menyisihkan waktu beberapa menit setelah bangun pagi. Untuk berdoa dan mengucap rasa syukur, meskipun hanya dalam hati. Tidak perlu panjang dan rumit, yang penting tulus. Ucapkan terima kasih atas hari baru, mohon kelancaran rezeki dan perlindungan, serta niatkan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Dengan demikian, pagi Anda bukan hanya produktif secara fisik, tapi juga kaya secara spiritual, dan itu adalah kunci datangnya rezeki yang berkah. 3. Malas membereskan diri dan lingkungan. Setelah membahas pentingnya doa dan rasa syukur di pagi hari, hal berikut yang tak kalah penting adalah bagaimana kita merawat diri dan lingkungan sekitar. Sayangnya, sebagian orang mengabaikan kebersihan tubuh dan keteraturan rumah atau tempat tinggalnya di pagi hari. Padahal, ini bukan hanya soal kebiasaan fisik, tapi juga cerminan dari pola pikir, mentalitas, dan kesiapan seseorang menyambut hari serta rezeki yang menyertainya. Ketika seseorang malas mandi, tidak merapikan tempat tidur, atau membiarkan rumah dalam keadaan berantakan, itu menciptakan suasana yang semrawut, baik secara visual maupun batin. Lingkungan yang kotor dan tidak tertata bisa menurunkan semangat, menambah rasa malas, dan memperburuk suasana hati. Bahkan tanpa disadari, energi negatif akan lebih mudah hadir di lingkungan yang kacau, sehingga menghambat aliran rezeki dan keberuntungan. Sebaliknya, saat seseorang rajin membersihkan diri dan menata rumah di pagi hari, ia sedang membentuk mental kesiapan untuk menghadapi hari. Mandi pagi misalnya, bukan hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga memberikan sinyal kepada otak bahwa hari telah dimulai, dan saatnya untuk bergerak serta produktif. Begitu pula dengan merapikan kamar atau ruang kerja, aktivitas kecil ini mampu memberikan efek besar terhadap fokus dan motivasi. Dalam budaya Jepang, misalnya, dikenal filosofi Shouji, yaitu kebiasaan membersihkan ruang sebagai bentuk penghormatan terhadap lingkungan dan kehidupan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebersihan dan keteraturan memiliki nilai spiritual yang tinggi.
Orang yang hidup dalam lingkungan bersih biasanya lebih teratur dalam berpikir dan mengambil keputusan, serta lebih peka terhadap peluang, termasuk dalam hal rezeki. Dari sisi spiritual, banyak ajaran agama yang menekankan pentingnya kebersihan. Dalam Islam, kebersihan bahkan disebut sebagai bagian dari iman. Artinya, menjaga kebersihan bukan sekadar soal estetika, tetapi bagian dari ibadah dan bentuk kesiapan seseorang untuk menerima kebaikan dari Tuhan. Rumah yang bersih dan tubuh yang segar bisa menjadi tempat masuknya energi positif, ketenangan hati, serta keberkahan dalam bentuk rezeki yang lebih luas. Oleh karena itu, biasakan untuk meluangkan waktu setiap pagi untuk merapikan tempat tidur, membersihkan ruangan, dan menyiapkan diri sebaik mungkin sebelum memulai aktivitas. Jangan anggap remeh hal-hal kecil ini, karena justru dari kebiasaan sederhana seperti inilah mental sukses dan rezeki yang lancar bisa tumbuh. Jika seseorang sudah terbiasa menjaga kerapian luar, maka ia akan lebih mudah menjaga keteraturan dalam, baik itu pikiran, niat, maupun tindakan. 4. Mengisi pagi dengan keluhan atau energi negatif. Setelah tubuh dan lingkungan dibersihkan serta dipersiapkan dengan baik, hal yang tak kalah penting adalah menjaga pikiran dan ucapan tetap dalam jalur yang positif. Sayangnya, sebagian orang terbiasa memulai hari dengan keluhan, omelan, atau pikiran-pikiran negatif. Entah itu soal pekerjaan yang belum selesai, keuangan yang belum stabil, atau bahkan tentang cuaca yang tidak sesuai harapan. Tanpa disadari, hal ini menciptakan gelombang energi negatif yang bisa memengaruhi seluruh aktivitas sepanjang hari. Setiap ucapan adalah bentuk afirmasi. Jika pagi dimulai dengan keluhan seperti, "Aduh capek, malas kerja," atau "Hidup kok begini-begini saja," maka secara tidak langsung seseorang sedang mengarahkan pikirannya pada kesempitan, bukan kelapangan. Pikiran negatif yang berulang dapat membentuk keyakinan bawah sadar bahwa hidup memang sulit dan rezeki memang seret. Akibatnya, seseorang bisa menjadi apatis, mudah menyerah, bahkan enggan berusaha lebih keras. Berbeda halnya dengan orang yang memulai pagi dengan ucapan syukur, doa, atau kalimat semangat. Kalimat positif seperti, "Hari ini pasti ada jalan, aku siap menerima rezeki hari ini," atau "Aku kuat dan sanggup menjalani ini," memiliki kekuatan untuk membangkitkan semangat dan membuka diri terhadap peluang. Pikiran positif bukan berarti mengabaikan realita, tapi justru membuat seseorang lebih jernih dan bijak dalam menghadapinya. Dalam banyak penelitian, disebutkan bahwa energi emosional sangat memengaruhi produktivitas dan relasi sosial. Orang yang penuh keluhan biasanya menarik diri dari pergaulan, sulit berkomunikasi dengan baik, dan cenderung menyalahkan keadaan. Ini tentu akan menutup banyak pintu rezeki, karena rezeki seringkali datang melalui orang lain dan hubungan sosial yang sehat. Sementara orang yang ceria, ramah, dan optimis biasanya lebih disenangi dan lebih mudah dipercaya. Di sisi spiritual, keluhan di pagi hari bisa mencerminkan kurangnya rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan. Tuhan tidak menyukai hamba yang terus-menerus mengeluh tanpa usaha dan kesabaran. Dalam banyak ajaran, termasuk Islam dan Kristen, disebutkan bahwa ucapan yang baik dan pikiran yang bersih adalah bagian dari ibadah yang mendatangkan keberkahan. Maka menjaga lisan di pagi hari bukan hanya soal etika, tetapi juga bagian dari magnet rezeki. Karena itu, penting untuk mengawali pagi dengan kesadaran penuh akan kekuatan ucapan dan pikiran. Jika muncul keluhan, coba alihkan dengan doa atau afirmasi positif. Jika muncul rasa malas, lawan dengan mengingat tujuan dan impian hidup. Semakin konsisten seseorang menjaga kualitas pikirannya sejak pagi, semakin besar peluang rezeki akan datang dengan cara yang tak terduga. Sebab rezeki tidak hanya datang lewat kerja keras, tapi juga lewat getaran batin yang jernih dan penuh harap. 5. Menunda-nunda pekerjaan. Setelah pikiran dibersihkan dari keluhan dan energi negatif, hal berikutnya yang menentukan lancar atau tidaknya rezeki adalah bagaimana seseorang mengambil tindakan. Sayangnya, banyak orang justru terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, terutama di pagi hari. Entah karena merasa masih punya banyak waktu, kurang motivasi, atau tergoda oleh distraksi seperti media sosial dan tontonan yang tidak produktif, kebiasaan ini bisa menjadi penghambat utama datangnya rezeki. Menunda pekerjaan di pagi hari seringkali membuat seseorang kehilangan momentum terbaik untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Padahal, pagi adalah waktu di mana otak masih segar dan energi masih penuh. Ketika pekerjaan ditunda, tubuh dan pikiran mulai dipenuhi beban karena tugas yang belum selesai terus menghantui. Akhirnya,
Seseorang merasa lelah secara mental sebelum benar-benar bekerja, dan hari pun berlalu tanpa hasil yang berarti. Kebiasaan menunda juga menciptakan pola pikir permisif, yaitu merasa wajar untuk tidak menyelesaikan sesuatu tepat waktu. Ini berbahaya, karena dari hal kecil, seseorang bisa terbiasa menunda hal-hal besar dalam hidup, menunda perbaikan keuangan, menunda perubahan sikap, bahkan menunda kesempatan yang bisa menjadi pintu rezeki. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bukan hanya menurunkan produktivitas, tapi juga merusak disiplin dan rasa tanggung jawab. Dalam dunia kerja dan usaha, orang yang menunda pekerjaan pagi sering tertinggal dari mereka yang bergerak cepat. Peluang sering kali datang di awal hari, ketika pasar baru dibuka, klien baru aktif, atau ide-ide masih segar. Jika seseorang sibuk menunda dan berleha-leha, maka peluang itu akan diambil oleh orang lain yang lebih siap. Rezeki tidak menunggu orang yang santai, tapi datang kepada mereka yang bergerak dengan sigap. Dari sisi spiritual, menunda-nunda pekerjaan juga mencerminkan kurangnya rasa syukur atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Waktu pagi adalah anugerah yang tidak semua orang dapatkan. Ketika seseorang menyia-nyiakannya dengan bermalas-malasan, itu sama saja dengan menolak karunia Tuhan secara halus. Padahal, dalam ajaran agama, kemalasan dan kelambanan dalam beramal, baik dunia maupun akhirat, adalah sikap yang dibenci dan menjauhkan diri dari keberkahan. Oleh karena itu, tanamkan kebiasaan untuk segera bertindak setelah pagi dimulai. Buat daftar tugas sederhana, mulai dari yang paling mudah hingga yang penting. Hindari membuka media sosial atau tontonan hiburan sebelum pekerjaan utama selesai. Ingat, langkah kecil yang dilakukan tepat waktu jauh lebih berharga daripada rencana besar yang terus-menerus ditunda. Dengan belajar mengelola waktu dan semangat di pagi hari, seseorang sedang membuka jalan rezeki yang lebih lancar dan penuh berkah. Setiap pagi adalah awal baru, sebuah kesempatan berharga untuk memperbaiki hidup, memperluas rezeki, dan mengembangkan diri. Namun, kesempatan ini seringkali terabaikan karena 5 kebiasaan buruk yang tampak sepele namun berdampak besar: bangun terlambat, tidak berdoa atau bersyukur, malas membereskan diri dan lingkungan, mengisi pagi dengan keluhan atau energi negatif, serta menunda-nunda pekerjaan. Kelima kebiasaan ini, bila terus dilakukan, secara perlahan akan menghambat kelancaran rezeki, menurunkan produktivitas, dan menjauhkan seseorang dari keberkahan hidup. Rezeki bukan hanya soal uang atau materi, tetapi juga tentang kesehatan, ketenangan hati, relasi yang harmonis, dan peluang yang terbuka lebar. Maka dari itu, membangun kebiasaan positif sejak pagi adalah langkah awal yang sangat menentukan. Bangun lebih awal, menjaga kebersihan, memulai hari dengan doa dan afirmasi positif, serta langsung bergerak menyelesaikan tugas-tugas adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang memiliki dampak luar biasa dalam jangka panjang. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal dalam hidup, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memulai hari. Jika pagi dipenuhi semangat, rasa syukur, keteraturan, dan tindakan yang disiplin, maka besar kemungkinan hari tersebut akan berjalan lebih baik, lebih ringan, dan lebih produktif. Dan disitulah rezeki akan lebih mudah mengalir, karena ia cenderung datang kepada mereka yang siap, bukan kepada mereka yang menunggu dalam kemalasan. Oleh karena itu, mari renungkan kembali rutinitas pagi yang selama ini kita jalani. Apakah sudah membuka pintu rezeki, atau justru tanpa sadar menutupnya? Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulailah dari pagi hari, dari kebiasaan paling sederhana. Karena sesungguhnya, siapa yang mampu mengelola pagi dengan baik, ia sedang menata takdir dan rezekinya dengan lebih bijak. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.